masih bersama Ibu Dr. Insinyur Pandey Putubiyah Kencana MS yang concern gitu ya dengan bambu. Betul sekali, tabah bahkan itu sudah dilakukan dari sebelum Naren lahir gitu. Naren lahir itu tahun 90, ibunya sudah tahun 80-an sudah melakukan tahun 86 tahun 86 sudah melakukan penelitian seperti itu ya. Cukup lama sekali. Cukup lama itu berarti memang benar-benar kita harus melihat beberapa ciri-ciri tertentu untuk melihat rebung itu berkualitas baik ya Ibu. Iya. Yang detail semua. Mungkin pemirsa Data TV juga bingung seperti apa kalau misalnya kita mengetahui bahwa rebung itu memang sangat berkualitas. Ya. Kita lihat jenisnya dulu, karena jenis itu banyak ya, dan tidak semua bambunya bisa dikonsumsi rebungnya. Seperti tadi saya sampaikan, rasanya pahit. Ya. Nah itu tidak dari kebiasaan saja sebetulnya yang kenapa bambu ini bisa seednya bisa dimakan dan tidak. Itu sebetulnya dari informasi masyarakat. Yang meneliti langsung untuk rebungnya seperti apa itu memang jarang sekali orang peneliti untuk rebung bambu. Sangat jarang sekali. Dan mungkin bahkan saya klaim saya yang meneliti begitu konsen terhadap rebungnya ya. Kalau bambu banyak, bambu dari fakultas teknik banyak kan dia bikin lantai dari bambu, bangunan sebagainya banyak sekali. Tapi untuk rebungnya jarang sekali ada yang meneliti. Sehingga tantangan itu yang membuat saya menjadi konsen ya pada bambu. Tidak tahu kenapa dulu meneliti itu. Karena hanya tidak ada yang meneliti yang membuat bukan karena ada manfaatnya awalnya, tapi tidak ada yang meneliti kenapa. Sedangkan bambu untuk rebungnya bisa dikonsumsi, kenapa belum ada yang meneliti. Jadi itu kami coba-coba. Pada saat itu memang tidak diketahui ada jenis unggulan bambu tabah ini. Nah, waktu tahun 90 saya penelitian di Lampung. Di Lampung kebetulan saya kan di IPB ya. Di Lampung itu ada kebun bambu seluas 400 hektar pada tahun itu. Tahun 90 mereka mengembangkan. Itu ada perusahaan Green Giant Chemical Company namanya di Lampung. Itu miliknya jadi ada pengalengan emas yang diekspor tetapi tidak dikonsumsi di Indonesia tapi untuk diekspor. Mereka kembangkan bambu betung. Di mana bambunya itu akan diekspor, bambunya yang diekspornya. Rebungnya belum dimanfaatkan sama sekali. Sehingga pada saat berlebihan rebung itu dikalengkan. Karena pengalengan itu tetapi ternyata tidak berlanjut, kami tidak tahu. Nah, ada juga petani ada perusahaan-perusahaan ya, ada pabrik tusuk gigi, ada sumpit, kami itu ada di Jawa Barat. Semua pabrik itu tutup karena apa? Bahan baku tidak ada. Permintaan untuk hasil produksi bambu tinggi sekali, tapi bahan baku tidak ada. Itu artinya bahwa kita tidak concern untuk bisa mengembangkan suatu industri dari hulu ke hilirnya. Ya, kalau di hilirnya banyak industri yang bisa memanfaatkan bahan baku itu, tapi tidak pernah ada yang melirik untuk bagaimana membudidayakan yang baik di hulu itu. Nah, itu yang kami sebagai patokan. Ada juga di Banyuwangi kan, Basuki Rahmat, mungkin adik siapa udah lama itu ya, tutup. Basuki Rahmat itu adalah pabrik kertas berbasiskan bambu, tapi berjalan dengan baik ya. Tapi bahan baku udah habis. Karena apa? Petani tebang habis mereka. Karena kebutuhan pabrik tidak ditunjang oleh di hulunya bagaimana membudidayakan kembali bambu itu. Tutup. Nah, begitu banyaknya masalah seperti itu, ya kami memikirkan bagaimana juga mengembangkan di hulunya, yaitu membina petani, membudidayakan, memetakan lahan-lahan mana yang akan kita tanam, kemudian mengelompokkan. Jangan sampai satu komoditas ini dipegang oleh begitu banyak dan investor yang menangani industri ini hanya satu. Takutnya suatu saat ada sesuatu yang terjadi, entah investornya seperti apa, batal, bambu sekali tanam tidak bisa dihilangkan begitu saja ya, menjadi bumerang. Maka itu kami mempunyai suatu sistem cluster namanya. Cluster itu kelompok-kelompok. Jadi 500 hektar yang dikembangkan sekarang yang di Gianyar itu dibentuk cluster. Sudah ada telepon. Dan ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu.
Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Wahyu di Gatsu. Bapak Wahyu, selamat siang di sini bersama narasumber kita. Bapak mau bertanya tentang apa mengenai rebung? Ini kebetulan saya dari Desa Goblek. Tentang rebung ini, saya dari lahir sudah mengkonsumsi rebung ini, tradisi dari keluarga kita. Betul. Terus sekarang saya mau menanyakan gimana pemasaran rebung ini untuk jangka panjang bisnis. Iya. Itu aja Bapak Wahyu. Ada lagi? Tidak, segitu aja. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Selamat Ya. siang. Ya. Ya, Ibu tadi ditanyakan bagaimana ke depannya. Ya. Iya. Bisnis jangka panjang Ya. kira-kira, atau mungkin saja Bapak Wahyu tadi sudah Pengembangannya mulai ya. mungkin saja Bapak Wahyu tadi sudah mulai terangsang untuk ikut melestarikan dan juga membudidayakan atau mungkin juga berbisnis. Ya, ya. Ini pertanyaan yang umum dan bahkan harus kita ada jalan keluarnya. Betul. Setiap apapun yang kita kembangkan berbasiskan hasil pertanian ya, pasti marketnya seperti apa. Nah, untuk bambu tabah, saya kembangkan bambu tabah ini, itu tadi kita terpotong bahwa per klaster, per kelompok. Ya. Mengembangkan semenjak saya kembangkan ini, kami memang tidak memberikan sendiri-sendiri ya, karena tersebar tanpa ada data yang jelas. Karena apa? Kita butuh suatu market itu harus ada data produktivitas yang memungkinkan untuk bisa mendukung. Kita menawarkan sesuatu tanpa kita jelas berapa produktivitasnya, kita akan menjadi masalah ke depannya ya. Karena market itu sangat terbuka. Market pasar ekspor maupun di dalam negeri itu sangat terbuka untuk apapun sebetulnya ya. Tetapi karena tidak ada data yang jelas untuk sejauh mana nanti ketersediaan bahan baku di hulu akan menjadi bermasalah ke depannya ya. Selalu itu ada aja terputus antara hulu bahan bakunya dengan market. Nah, untuk bambu tabah ini kita kelompokkan. Jadi setiap akan mengembangkan bambu tabah ini, saya akan datang kepada mereka, akan kelompokkan, saya sosialisasi dulu marketnya seperti apa. Nah, untuk market bambu tabah ini memang kami ke supermarket ya, karena makanan dianggap masih eksklusif ini ya. Kemudian ke end user langsung ke hotel maupun ke ACS, Aero Catering Service ya, Garuda. Nah, karena ini sangat sedikit terbatas, kita kembangkan sekarang di Gianyar seluas 500 hektar. Kemungkinan 2-3 tahun yang akan datang serentak kami akan bisa mengembangkan atau market ini secara kontinu. Dengan cara apa? Ya, pengawetan, entah itu dikeringkan dengan kemasan standing pouch itu, atau vakum, atau nanti dikalengkan. Nah, menurut Pak Wahyu, memang beliau mungkin mempunyai beberapa. Kalau kebun tidak yakin saya gitu, karena belum ada ya. Mungkin ada beberapa bambu. Terus dikonsumsi memang sering, karena asah goblek, busung biu, pupuan itu di sekitarnya. Itu memang bambu tabahnya cukup dikenal. Hanya saja mereka kan belum punya budidaya, punya ada 3-4 lingsah namanya lumpur. Susah sekali kita akan mengambil untuk kita pasarkan. Tetapi maunya ke depan dengan ekspos seperti ini, saya sendiri akan terjun menata nantinya ke depan. Bagaimana pembinaan, pengelolaan. Setiap kelompok kita akan kasih beberapa pedagang atau end usernya atau investor untuk bisa memegang itu. Jadi betul sekali. Ya, harus banyak hal yang diperhatikan untuk betul hal sekali, ini, dan ya. harus memang detail sekali ya, karena memang seperti yang Ibu bilang tadi, perhatian dari pemerintah memang kurang gitu ya. Jadi harus detail pengerjaannya, dan bagi orang-orang juga dan juga oknum petani gitu ya, yang mungkin sudah mulai tertarik, harus ikut lebih aware gitu, lebih concern lagi untuk melakukan penelitian-penelitiannya. Ingat waktu Ibu bisa langsung memberikan himbauan dan juga kesimpulan nih buat pemirsa di Wadah TV di rumah yang sedang menonton tayangan kami. Iya, ini sebetulnya kalau kita bicarakan masalah bambu itu tidak bisa kita sepotong-sepotong ya. Jadi artinya mulai sekarang kita kembangkan bambu dengan kita memilih jenis bambu seperti apa yang nantinya kita akan kembangkan. Kalau bambu hanya diperuntukkan untuk batangnya,
ya kita kembangkan dengan baik bagaimana kita budidaya bambu dengan batangnya. Kalau kita kembangkan bambu dengan hanya untuk mencari sweetnya, rebungnya, kita kembangkan budidaya yang baik. Yang jelas di sini adalah himbauan kami, himbauan saya secara pribadi, bahwa mengembangkan budidaya bambu ini mesti harus holistik. Holistik dalam artian apa? Keterlibatan antara pemerintah, antara akademis, pelaku usaha masyarakat di sini harus bersinergi, berkesinambungan. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan itu ada pada pemerintah, sedangkan pelaku usaha dan masyarakat sendiri itu adalah tergantung daripada kebijakan itu. Kalau pemerintah tidak care, tidak peduli terhadap program bambu ini, kita tidak akan bisa, kita akan sanksikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Sehingga kami harapkan himbauan dimanapun, pemerintah seperti apapun, atau di daerah mana atau kabupaten manapun, khusus untuk di Bali, kita bekerja bersama-sama. Bukan ini adalah wilayahnya Gianyar, dikembangkan biarkan Gianyar saja, atau Tabanan yang memiliki bambu ini jangan Tabanan, begitu saja. Kalau itu bersama-sama kita mungkin tanam tanah-tanah yang kritis, ya ayo kita bekerja sama dengan baik antara akademis, pelaku pemerintah dan pelaku usaha. Itu yang kami harapkan. Sehingga yang kita utamakan adalah alam dan petani asli. Betul Jadi sekali memang ya. harus ada hubungan yang baik ya antara Iya, alam iya. dan pelaku dari warga masyarakat itu sendiri dan juga akademis dan pemerintah terutama fokusnya ini. Betul sekali, dan Iya. semua harus berstimulasi bekerja bersama-sama Iya, untuk betul. mencapai tujuan yang satu. Iya, membudidayakan sesuatu luar biasa ya. Ini kekayaan lokal, kekayaan di Bali. Betul sekali, dari baru lahir juga tadi sudah dibilang sampai dengan meninggal pun kita membutuhkan bambu seperti itu kan. Terima kasih Ibu Dian untuk Atas waktunya, Iya. mudah-mudahan bisa bertemu di segmen-segmen berikutnya.